Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, keberkahan, hidayah taufik, pertolongan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang semoga berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang beriman. Semoga kehadiran kita di rumah Allah ini menjadi bukti akan keimanan kita kepada Allah. Tabi'una ahsana. Semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang senantiasa menyimak, yang mau mendengar, yang mau membuka hatinya, yang mau membuka telinganya, yang mau membuka pandangannya untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, dan kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari apa yang disampaikan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung Ramadan. Tidak ada perbedaan lagi kapan Ramadan berakhir dan kapan Syawal dimulai. Karena kita sudah di tanggal 30. Mari kita raba masing-masing hati kita, dada kita yang menjadi tempat hati di mana Allah Subhanahu wa taala titipkan, tapi kita tidak memiliki kuasa atasnya. Di dalam hati itu ada keimanan yang Allah tambahkan, yang kita diajarkan dalam Al-Quran agar senantiasa berdoa kepada Allah, agar hati yang sudah Allah kokohkan di dalamnya keimanan tidak menyimpang dari jalurnya. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba kita raba hati kita masing-masing, apakah rasa yang ada di dalamnya masih sama seperti kita di awal Ramadan? Apakah sama? Kita raba hati kita, apakah perasaan yang muncul di pagi hari ini lebih hebat, lebih kuat dibanding saat kita di awal Ramadan? Coba kita raba hati kita, apakah di penghujung Ramadan ini suasana hati kita, rasa yang ada di dalam hati kita malah mengalami penurunan, mengalami pelemahan dibanding di awal Ramadan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal Ramadan dalam perintah puasa Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Karena hanya mereka yang memiliki keimanan yang terpanggil. Karena itu di penghujung Ramadan ini perpisahannya pun perpisahan hamba-hamba Allah yang beriman. Kalau mereka yang tidak beriman sudah jauh hari, bukan ditinggalkan Ramadan, tapi dia meninggalkan Ramadan itu sendiri. Tapi hamba-hamba Allah yang beriman di penghujung hari ini, dia akan berpisah dengan tamu agungnya, berpisah dengan Ramadan. Maka bagi hamba Allah yang beriman ada perasaan yang berbeda. Perpisahan ini bukan perpisahan yang sederhana, karena yang hadir di tengah-tengah kehidupannya, di tengah dirinya, di tengah rumah tangganya, di tengah masyarakatnya adalah tamu yang sangat mulia. Banyak yang kemudian menjadi renungan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Apakah sudah memberikan jamuan terbaik untuk tamu agungnya? Apa yang mau dia berikan untuk memberikan oleh-oleh kepada tamu agungnya ini? Kira-kira pantas tidak begitu tamu ini berpamitan, oleh-oleh yang dia berikan, bingkisan yang diberikan itu pantas ataukah tidak? Ini yang kemudian memberikan perasaan tersendiri bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Ada kesedihan, di samping ada juga kebahagiaan. Kesedihan karena hamparan rahmat 1 bulan penuh sebentar lagi sudah tidak ada. Kesedihan tebaran ampunan 1 bulan penuh sudah tidak ada lagi. Pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sepanjang malam di bulan Ramadan ini sudah tidak ada lagi. Seruan hamba Allah Subhanahu wa taala setiap malam, wahai pecinta kebaikan, wahai para pencari kebaikan, sambut bulan ini, sambut bulan ini. Tiap malam sudah tidak ada lagi yang memanggil. Panggilan kecintaan kepada mereka yang terperangkap dengan dosanya, terjerumus dalam dosanya. Wahai para pencinta keburukan, berhenti di bulan ini, berhenti. Tiap malam memanggil. Panggilan itu sudah tidak ada lagi. Sekecil apapun kebaikan yang ditorehkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, berlipat kebaikan 100 sampai 700 kali lipat. Sampai lipatan-lipatan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, sudah tidak ada lagi. Rakaat-rakaat kita, tilawah kita, ayat 1-2 ayat yang menghiasi lisan kita, membasahi bibir kita, kalimat zikir subhanallah dan yang lainnya, bisa kita lakukan kapanpun,
tapi nilai yang Allah berikan sebagaimana yang ada di Ramadan tidak akan kita dapati lagi. Satu gelas minuman yang kita berikan untuk mereka yang berpuasa dalam berbukanya, satu biji korma yang kita berikan untuk mereka yang berpuasa di dalamnya, untuknya pahalanya dan pahala orang yang berpuasa sampai hari kiamat tidak kita dapatkan lagi. Sepanjang hari dan malamnya apapun yang dipanjatkan hamba Allah yang beriman dikabulkan, sudah tidak ada lagi. Detik-detik yang begitu mahal hilang. Inilah yang kemudian meninggalkan satu kesedihan tersendiri bagi hamba Allah yang beriman. Maka pagi hari ini kita raba masing-masing hati kita. Adakah perasaan itu hadir di dalam hati kita di penghujung Ramadan ini? Adakah perasaan itu muncul begitu menguat di hati kita yang insya Allah kita sebagai hamba Allah yang beriman? Ada kesedihan dan juga ada sedikit kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini mempertemukan hamba-hambanya yang beriman 1 bulan penuh. Karena di bulan ini ada kebahagiaan kita masih bisa hadir melangkahkan kaki kita menyambangi masjid Allah, menyambangi rumah Allah yang boleh jadi 11 bulan yang lalu kita berhitung untuk melangkahkan kaki kita, memenuhi panggilan azan subuh begitu berat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya izinkan kita melangkah begitu ringan di masjid, bahkan azan sebelum berkumandang pun kita sudah bisa hadir. Semoga ini menjadi sedikit kebahagiaan dalam diri kita. Yang di luar Ramadan begitu susahnya kita menyisihkan waktu untuk talabul ilmi, mendengarkan perkataan-perkataan baik. Allah mudahkan itu semuanya. Kita betah untuk duduk kultum yang seharusnya 15 menit, 20 menit, 2 jam. Kita siap duduk di dalamnya. Mungkin di bulan-bulan yang lain itu begitu berat. Ada satu sedikit kebahagiaan. Itu semuanya bisa kita dapatkan di Ramadan. Kepedulian, kesadaran, keimanan yang begitu luar biasa. Sehingga antara kesedihan dan kebahagiaan ini, saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu harapan yang sebagaimana diajarkan oleh para ulama kita di dalam doa-doa mereka. Allahumma sallimni Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Doa mereka di awal Ramadan, ya Allah, serahkan ini kepada Ramadan, serahkan diri ini kepada Ramadan. Serahkan diri ini Ramadan, mau apa ya Allah, kami serahkan diri ini kepada Ramadan. Dan jadikan Ramadan ya Allah bagi kami amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesedihan dan kebahagiaannya melahirkan untaian doa-doa kebaikan. Dan semoga juga di penghujung Ramadan ini menjadi bagian dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka khaira a'malina wa akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu amal terbaik kami di penghujungnya, di penghujung Ramadan ini ya Allah. Kalau di awal banyak lalai, tilawah masih jarang, zikir masih sedikit, tapi jadikan penghujung Ramadan ini adalah amal terbaik kami, khairu a'malina wa akhirah. Karena Nabi SAW sampaikan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal seseorang itu tergantung di penghujungnya. Umur seseorang tergantung di penghujungnya. Dan ujung dari itu semua
semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kepada Allah kita minta, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ujung umur kita husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah. Ujung amal kita husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka di awal Ramadan saya menyampaikan bahwa target utama dalam seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Lahirnya karakter takwa di dalam diri kita, menguatnya nilai-nilai ketakwaan yang kemudian memberikan warna di tengah kehidupan kita, dari yang terkecil sampai kehidupan yang lebih luas. Maka di penghujung Ramadan ini, mari kita mengingat kembali target utama ini, target ketakwaan. Karena ini penting, sehingga ada ungkapan gitu kan, ketakwaan yang ada dalam diri kita seperti roda yang diputar dengan cepat kemudian dilepas. Dia akan berputar, tapi lambat laun putarannya akan berkurang, putarannya akan berkurang. Iman, ketakwaan dalam diri kita pun demikian. Di Ramadan, putaran ketakwaan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti berjalan mulai berkurang kecepatan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mengingat keutamaan takwa dalam hadis-hadis Nabi, semoga menjadi penjaga bagi diri kita untuk terus menjaga ketakwaan itu. Saat Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang di surga?" Nabi menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dua hal ini tidak terpisah. Ini amalan yang paling banyak nanti mengantarkan seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca 70 sekian cabang iman. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu seseorang di jalannya. Husnul khuluq, ketakwaan. Dan amalan apa ya Rasulullah yang nanti akan banyak menjerumuskan manusia ke neraka Allah? Rasulullah SAW menjawab dua. Al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita as-saumu junnah. Puasa itu perisai, puasa itu benteng. Maka ketika salah seorang berpuasa, fala yarfus, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata asusila, wala yaskhab, dan jangan memancing emosi orang. Kita dilatih, karena ini menjadi penyebab terbesar nanti seseorang terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kuntum semalam yang disampaikan Syekh Khazin, salah satu yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur an-namimah, penebar fitnah, pengadu domba, lisan, wal faraj, dan kemaluan. Ini saudaraku yang dirahmati Allah. Maka selepas Ramadan ini, seperti nasihat disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yaqub, jangan kemaruk dengan maksiat. Selesai Ramadan ini, jangan kita seperti orang yang sembuh dari sakit, yang kemarin gak boleh, semuanya boleh semua. Dan maksiat ini sudah menghadang hamba-hamba Allah yang beriman begitu dia di penghujung Ramadannya, dengan beragam labelnya. Sehingga belum mengatakan hanya label dangdut lebaran. Apa hubungannya lebaran dengan dangdut? Banyak label tayangan yang kemudian akan mengotori, menodai Ramadan kita. Di penghujung Ramadan kita, di awal Syawal kita yang seharusnya
ada peningkatan-peningkatan amal. Maka yang pertama, saudara yang dirahmati Allah, selepas Ramadan, apa yang tidak baik yang sudah kita benahi perbaiki di Ramadan, jangan diulangi lagi. Jangan kemarau kita dengan maksiat kepada Allah. Maka target ketakwaan inilah yang harus senantiasa menguat. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kebalikan dari ketakwaan adalah kemaksiatan, karena maksiat itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, meninggalkan apa yang diperintahkan dan melakukan apa yang dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengingatkan kepada kita, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Seluruh manusia ini Allah ciptakan dari asal yang satu, min nabiyina Adam alaihissalam, dari Nabi Allah Adam wa ibunda Hawa, dari laki-laki dan perempuan. Seperti itulah ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keduanya berkembang menjadi banyak, dan bukan dalam satu warna, bukan dalam satu rupa, tapi Allah jadikan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bertebaran di muka bumi Allah, sehingga membentuk suku-suku, membentuk bangsa-bangsa sesuai dengan keberadaan mereka di muka bumi Allah ini. Dan masing-masing memiliki karakter, memiliki tabiat yang berbeda. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian? Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan. Perbedaan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lita'arafu, agar saling mengenal, bukan saling menjatuhkan. Karena mengenal inilah awal akan terbangun at-tafahum, saling memahami. Ketika seorang sudah saling memahami, akan muncul perasaan saling menolong. Dan ketika muncul perasaan saling menolong, akan muncul saling menanggung. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ketua Persatuan Umat Islam Dunia Dr. Abdul Karim menyampaikan berkaitan dengan kasus di Suriah. Beliau menggalang seluruh negara-negara yang bermayoritas Muslim atau negara Islam agar memberikan dukungan akan kekejaman kemanusiaan yang terjadi di Suriah, agar masalah ini diangkat di PBB. Semuanya mendukung. Ada beberapa negara yang mendukung dan ada beberapa yang tidak mendukung, dan bahkan ada yang abstain. Dan amat disayangkan, yang diantara yang abstain itu adalah negara kita. Untuk peduli kepada Suriah tidak perlu Muslim, tidak perlu beriman terlebih dahulu, tidak perlu menjadi Muslim dulu untuk peduli kepada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang ada dalam dirinya itu sudah menggugah, gak perlu dia Muslim. Genosida yang terjadi di Myanmar, beliau juga menyampaikan, menggalang kekuatan agar diangkat di PBB. Ini pada tragedi kemanusiaan. Semuanya setuju, tinggal satu negara yang kemudian menjadikan usulan ini gagal sampai ke PBB adalah Indonesia. Miris. Ini saudara yang rahmati Allah. Maka harapan kita semoga dengan Ramadan ini membangun dari awal. Maka pesan yang Allah sampaikan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nilai kemanusiaan bukan ya ayyuhalladzina amanu, untuk saling mengenal, untuk membangun kebaikan.
aktualisasi di tengah kehidupan, tidak perlu. Bukan faktor keimanan. Ada nilai kemanusiaan yang mengedepankan lebih dahulu sebelum nilai. Kemudian Allah Subhanahu wa sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Bukan keturunan, bukan rasnya, bukan nasabnya, bukan darahnya, bukan sukunya yang menjadikan seseorang mulia, tapi ketakwaannya. Maka saudara yang dirahmati Allah, selepas Ramadan ini, marilah terus kita berusaha dengan sekuat tenaga agar diri kita berada di dalam orbit ketakwaan. Ini penting. Apapun kondisi yang kita alami, jangan sampai kita keluar dari orbit ketakwaan. Mungkin kondisi perekonomian kita, ekonomi keluarga kita belum baik, tetaplah dalam bingkai ketakwaan. Mungkin sebagian belum diberikan keturunan, tetaplah dalam bingkai ketakwaan. Mungkin sebagian belum ada pekerjaan, tetaplah dalam bingkai ketakwaan. Mungkin sebagian masih belum punya rumah sendiri, tempat tinggal sendiri, masih kontrak sekian puluh tahun, tetaplah berada dalam bingkai ketakwaan. Karena labelisasi dunia menjadikan orang mulia bukan ukuran kemuliaan bagi hamba Allah yang bertakwa. Yang menjadi ukuran kemuliaannya ketika dia masih berada di dalam ruang dalam bingkai ketakwaannya. Maka teruslah Ramadan ini mengajarkan kepada kita, kemiskinan jangan sampai menjerumuskan kita kepada kekufuran. Berlimpah karunia Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun kehidupan ini, sekecil apapun harapan yang ada, tetaplah tunduk imtisalu awamirillah. Tetap jaga salat, tetap jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seberat apapun itu, dan jauhi larangan-larangan Allah. Karena inilah kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang mukmin hidup di dunia itu seperti dalam sinetron, panggung kehidupan. Masing-masing kita punya peran, dan peran ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menjadi takdir kehidupan kita 120 hari. Itu sudah ada di perannya. Karena itu apapun peran yang kita jalani, jangan mengeluarkan kita dari lingkaran ketakwaan. Ada yang harus berperan dalam kemiskinan di dunia ini. Ada yang berperan jadi orang kaya. Ada yang berperan jadi mulia. Itu bukan ukuran. Ada yang berperan terus ibadah, tapi kehidupannya tidak belum berubah. Banyak peran ini, tapi jangan sampai ini mengeluarkan kita dari ketakwaan, meninggalkan perintah Allah, kemudian menjerumuskan kita jatuh di larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga peran ini dalam lingkaran ketakwaan sampai finish terakhir kita di kehidupan ini. Kalau sang sutradara agung Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat amal kita, Allah bisa merubah. Nabi Yusuf alaihissalam kecilnya didengki oleh saudara-saudaranya, dijerumuskan di dalam sumur, menjadi budak. Karena terus berada dalam bingkai takwa, Allah rubah, Allah jadikan sebagai pemimpin. Bisa, tapi tidak harus. Nabiullah Ibrahim di usia tuanya, rambutnya sudah memutih, umurnya sudah sekitar 100 sekian, belum Allah berikan keturunan, tapi terus dalam bingkai ketakwaan minta kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah, di usia tua Allah berikan kepadaku keturunan Ismail dan Ishaq. Nabi Ayub alaihissalam, satu persatu kenikmatan yang Allah berikan diambil satu persatu, hartanya habis, keturunannya habis, bahkan badannya digerogoti penyakit sampai habis. Tapi terus berada dalam bingkai iman, bingkai takwa, tidak meninggalkan perintah Allah, tidak terjatuh kepada larangan Allah. Allah kembalikan semua satu persatu. Tapi ini tidak harus. Saudara yang
Nabi Zakaria, istrinya Aqimah mandul, mustahil punya anak. Usianya sudah tua, 100 tahun lebih, sudah lemah. Ketika dikasih kabar kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh keyakinan lagi. Tapi tidak pernah putus, tidak pernah keluar dari lingkaran ketakwaan. Allah perbaiki istrinya dan Allah berikan keturunan Yahya. Tapi ini tidak harus bagi hamba Allah yang beriman. Karena dalam fragmen kehidupan, perjalanan kehidupan, ada juga hamba Allah yang tidak kalah takwanya, tapi sampai finish akhir hidupnya tidak berubah kehidupannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa salehnya sampai finish akhir hidupnya Allah tidak berikan keturunan. Seorang tabi'in disebut Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada Umar, wahai Umar, ketika bertemu rombongan haji dari Yaman, tanya ada enggak orang ini? Kalau ada minta doanya, kalau dia angkat tangannya, doanya tembus 7 langit, arsy Allah bergetar, dan tidak ada satupun doanya tidak diterima oleh Allah. Uwais Al-Qarni. Tapi sampai finish akhir hidupnya dia berada dalam kemiskinan. Apa susahnya diminta, ya Allah cukupkan kehidupanku, limpahkan karunia kepadaku. Doanya dikabulkan. Tapi sampai finish akhirnya dia berada dalam garis kemiskinan. Aisyah, zaujatu Fir'aun, ketaatannya menjadikan dia salah satu dari 3 penghulu wanita nanti di surga. Sampai finish akhir hidupnya dia tetap menemani Fir'aun, sang durjana. Perang itu terus berjalan dalam bingkai tidak berubah. Anak Nabi Nuh alaihissalam, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, berada di bawah hamba Allah yang saleh. Tapi karena tidak taat, Allah sampaikan, ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh. Nuh itu bukan keluargamu, karena dia melakukan amal yang tidak saleh. Ini saudaraku yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini yang perlu kita jaga. Sampai finish akhir kehidupan kita, jangan sampai pernah kita bergeser dari ruang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun itu. Karena masing-masing kita memerankan peran, sudah ada peran yang Allah tetapkan. Ibu-ibunya yang berperan sebagai ibu rumah tangga, jalani sampai finish akhir, jadikan itu peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu juga peran, jadikan berbaktinya kepada orang tua sebagai jalan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bapak-bapak yang punya tanggung jawab untuk melindungi, menjaga keluarga, jalankan peran itu dalam bingkai ketakwaan. Beri nafkah yang halal, berikan pendidikan yang terbaik, terus panjatkan doa semoga itu menjadi jalan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetesan keringat, kelelahan, rasa sakit, kecemasan memikirkan keturunan generasi, bagaimana nasib mereka yang akan datang, semoga menjadi penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami, maknai peran-peran dalam kehidupan ini dalam bingkai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara rahmati Allah, berbahagialah kalau sampai di ujung kehidupan kita terus istiqomah di dalam lingkaran ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, berikan kami kehidupan sebagai hamba Allah yang muslim, hambamu yang muslim, wafat sebagai muslim, dan kau pertemukan nanti dengan hamba-hambamu yang saleh. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana fir lana dunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Banyak doa yang Allah ajarkan. Karena ini kebahagiaan mengakhiri finish kehidupan kita dalam bingkai ketakwaan, apapun peran yang kita jalani. Mungkin hina dalam pandangan makhluk, tapi mulia dalam pandangan Allah selama kita berada dalam bingkai ketakwaan. Saat Allah berikan kelebihan harta, perankan di situ ketakwaan, berbagi dengan mereka yang kesusahan.
Ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa sampaikan sebagai penutup kultum subuh di Ramadan ini. Dan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan. Allahumma taqabbal minna salatana, Allah semoga menerima salat yang kita tunaikan. Allah menerima tilawah yang kita baca. Allah menerima zikir yang kita ucapkan, dan Allah menerima semua sedekah yang kita berikan di sepanjang Ramadan ini. Dan semoga itu menjadi bekal bagi kita untuk terus melaju lebih baik, di 11 bulan yang akan datang sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tantangan orang beriman sangat berat, menjaga keimanan sangat berat. Maka kita pertahankan nilai-nilai yang Allah ajarkan di Ramadan ini. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan rasa malu kepada Allah. Nah, ini mungkin sebagai penutup saya ingin garis bawahi. Iman dan malu itu dua sisi yang gak bisa terpisahkan. Kalau malu terangkat, maka yang satunya pun terangkat. Kalau iman terangkat, yang satunya terangkat. Ini yang mungkin perlu kita kuatkan selepas Ramadan kita, menguatkan rasa malu. Maka saya kirim di grup nikmat penghuni surga, apa yang Allah haramkan di dunia nanti di surga dibolehkan, kecuali tidak berpakaian. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpakaian Allah haramkan di dunia, juga Allah haramkan nanti di akhirat. Maka hiasi dengan rasa iman, dengan rasa malu. Jadikan Ramadan momentum terbaik untuk kita orang tua mengingatkan anak-anak kita yang belum berhijab, dengan rapi kita ingatkan istri kita, saudara-saudara kita. Semoga ini menjadi bagian kebaikan-kebaikan yang kita dapat di Ramadan ini. Ingatkan terus, karena kewajiban kita mengingatkan, dan tanggung jawab itu ada pada diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini saudaraku yang dirahmati Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mewakili seluruh teman-teman di pengurusan DKM, juga panitia Ramadan. Mungkin selama ini banyak hal dalam pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Ramadan ini, ada yang kurang pas, kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Semoga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibukakan pintu maaf, dan kebaikan-kebaikan yang ada semoga bisa lestari dan bisa dilanjutkan di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khair, bahwa kontribusi kebaikan di Masjid Al-Ghani ini tidak berhenti di Ramadan ini, tapi akan terus berlanjut, dan semoga ini bisa menjadi pewarisan kebaikan untuk kita, kepada generasi-generasi setelah kita. Lafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.